Saudara-saudari terkasih, ada seorang sahabat yang meminta saya untuk merenungkan tentang jangan berputus asa. Kalau ada situasi yang sangat berat, penderitaan, kemalangan bertubi-tubi, bagaimana bisa tetap bertahan dan tidak menjadi putus asa? Menurut saya ini memang tema yang relevan dan penting karena memang salah satu tanda orang yang beriman itu selalu berpengharapan. Dan memang nanti tinggal 3 hal, iman, harapan, dan kasih. Yang terbesar diantaranya adalah kasih. Tetapi iman dan harapan itu kaitannya sangat dekat. Kalau berputus asa, hampir pasti tidak beriman. Tetapi kalau beriman, pasti berpengharapan. Karena orang yang beriman, dia menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan itu penyelenggara kehidupan yang bijaksana. Maka ini perlu dipegang. Kalau kita kehilangan harapan, karena situasi tidak membaik, karena derita terjadi bertubi-tubi, kita perlu tenang sebentar dan kemudian menilik kembali bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Benarkah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Benarkah kita sungguh-sungguh mempercayakan diri kita kepada Tuhan? Nah, itu juga penting. Justru pada saat ketika situasi tidak bisa membaik dan dari pihak kita tidak bisa berbuat apa-apa, saat itulah saat kritis untuk mempertaruhkan iman kita. Beranikah kita kemudian berpasrah, menyerah sepenuhnya kepada Tuhan? Sekarang silahkan Tuhan yang berkarya. Nah, pada saat itulah kemudian kuasa Allah akan bekerja. Dan biasanya memang ada jalan keluarnya, karena kemudian Tuhan yang bertindak. Disitulah pengharapan. Maka bagi orang beriman tidak pernah boleh berputus asa. Karena berarti kita menaruh iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Tetapi juga kita tidak pernah boleh berputus asa, karena berputus asa itu tidak berguna. Tidak membuat kita menjadi lebih baik. Daripada berputus asa, lebih baik berpasrah. Berputus asa juga berarti kita tidak percaya bahwa Tuhan mampu memberi yang terbaik. Berputus asa berarti juga kita tidak percaya bahwa Tuhan mengasihi kita. Paulus sendiri mengalami derita bertubi-tubi sebetulnya. Tetapi kemudian Paulus sampai pada kesadaran, siapakah yang bisa memisahkan kita dari cinta Kristus? Penderitaan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan. Dalam kesemuanya itu kita akan menang karena kuasa Kristus yang mencintai kita. Nah, itu dia kuncinya. Kita hidup berdasarkan Yesus yang mengasihi kita. Kita hidup berdasarkan kuasa Kristus yang mengasihi kita. Kalau Kristus yang berkuasa itu mengasihi kita, aman. Tetapi seringkali yang terjadi, kita menjadi berputus asa karena kita menaruh kekuatan dan pengharapan pada diri kita sendiri. Nah, ini yang justru membuat diri kita merasa tidak berdaya, merasa tidak mampu, merasa tidak menemukan jalan keluar yang lebih baik. Atau juga salah menilai. Salah menilai seolah-olah Tuhan diam saja, Tuhan tidak mengasihi kita, Tuhan tidak peduli. Disitulah dibutuhkan iman. Maka memang nantinya kita akan sampai pada ketiga hal yang akan tersisa, yaitu iman, harapan, dan kasih. Dan yang terbesar diantaranya adalah kasih. Kalau sekarang kita mengalami derita, dan deritanya bertubi-tubi, situasinya tidak tambah baik, sebetulnya semua orang akan mengalami itu pada saatnya, yaitu saat kita harus menghadapi kematian. Semua harus mengalami itu. Dan pada saat itulah kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita menghadapi situasi yang tidak menjadi lebih baik. Dan disitulah kemudian iman menjadi berperanan. Kalau sekarang kita mengalami derita bertubi-tubi, itu adalah sebuah persiapan. Persiapan untuk mengandalkan Tuhan,
percaya kepada Tuhan dan bukan kepada diri kita sendiri. Pada saat itulah kita percaya bahwa yang nampaknya derita seringkali justru adalah pintu memasuki kehidupan yang jauh lebih baik di dalam Tuhan. Tetapi penting kita berpegang pada firman Tuhan seperti yang dikatakan oleh Paulus. Dalam segalanya itu, dalam semuanya itu kita akan menang karena kuasa Kristus yang mengasihi kita. Maka jangan menyerah, terus berjuang. Orang yang percaya kepada Tuhan akan selalu mempunyai pengharapan. Karena kekuatan dan pengharapannya ada pada Tuhan sendiri. Bukan pada situasi, bukan pada keadaan, apalagi pada kemalangan, bukan. Tetapi pengharapan dan masa depan kita ada pada Tuhan sendiri. Yang tentu Maha Kuasa, penyelenggara yang bijaksana, dan adalah Bapa kita sendiri. Putus asa tidak berguna, tetapi mengandalkan Tuhan selalu mempunyai pengharapan. Tuhan memberkati.